Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max akan bahas produk yang saya dapatkan di Shopee dan ini produknya keren banget. Mengapa saya bilang keren? Karena harganya yang lumayan terjangkau, yaitu tepatnya di 1,2 juta, tapi kalian bisa dapat fitur NFC-nya. Terus RAM-nya itu 3 GB, internal-nya 32 GB, dan tentunya ini brandnya yang lumayan terkenal banget, yaitu ini Sony Xperia. Nah, ini limbah Jepang yang saya belinya di Shopee ya. Dan ini dapat box, biasanya kan batangan, tapi kalau ini dapat boxnya. Nah, ini saya dapatkan dengan 1,2 juta dan memiliki fitur yang saya tadi sebutkan. Nah, kalau kalian penasaran gimana performa dari HP ini, terus build quality-nya gimana, apakah bisa main game kekinian seperti PUBG atau Mobile Legends. Untuk Genshin Impact sih enggak ya, karena menggunakan Helio P22 yang notabene sih bukan untuk gaming, tapi buat harian sih oke banget ya. Oke, kita langsung aja ya unboxing produknya dan kita langsung aja ke meja unboxing. Yo, ini dia produknya Sony dan ini boxnya kelihatan kayak bukan orinya ya. Biasanya kalau kalian beli HP Sony atau limbah Jepang di Indonesia yang dijual sama seller-seller yang di toko online, biasanya boxnya itu bukan originalnya. Nah, ini kalau ini sih sama juga ya, tapi ya lebih enak lah kalau ada boxnya ketimbang beli batangan HP aja, karena sensasinya seperti beli HP baru. Oke, di sini ada tulisan Sony Xperia dan di sini ada B2 Bravia Engine. Kita tes apa sini ya? Exmor R5 for mobile optic contrast panel. Oke, kalau Sony sih emang enak di layarnya ya, cakep gitu. Dan ini ada NFC-nya juga. Nah, kita langsung aja unboxing ya. Ntar kita cek pakai aplikasi ya seperti biasa AIDA atau Antutu buat cek hardware dan softwarenya, seperti apa speknya. Karena ini jarang ada yang jual ya. Karena sekarang tuh yang banyak jual ya seperti Xperia X1, Z1 ya, sama X2 gitu ya sih banyak. Ini sih baru ada yang jual menggunakan Helio P22. Ya, kalau kalian ketahui Helio P22 tuh enak dipakai harian karena baterainya juga irit, terus prosesnya juga nggak terlalu kerja keras, jadi hemat baterai biasanya. Oke, dalamnya seperti ini. Dan ini dia HP-nya Xperia L3. Dan ini wow, kayak baru gitu ya, nggak ada lecet, cuma ini screen protectornya aja. Kita kletek dulu dari pinter lah, kita cek dulu dalamnya. Saya penasaran dapat apa aja ini dengan harga segini. Di sini dapat buku, oh ini kayak cetak-cetakan gitu ya. Dan di sini dapat kabel sudah USB Type C, dan di sini dapat ini adapter charger. Dan ini OM ya, bukan original, tapi saya sarankan kalian beli atau enggak menggunakan charger yang original ketimbang pakai yang ini. Nah, rata-rata yang menjual HP Sony itu chargernya pasti kayak gitu. Tapi kita lihat ini HP-nya, saya penasaran banget sumpah. Nah, ini ya HP-nya Sony L3. Kita kletek dulu. Nah, ini cakep banget kan, simple, ada dua kamera, ada LED flash, ada tulisan Sony Xperia. Elegan banget loh. Coba Sony bisa ngeluarin produk yang seperti ini, harga seperti ini, produknya baru dan resmi Indonesia, saya yakin ya pasti ya bisa menyaingi Realme atau Xiaomi lah, dikit-dikit kalau harganya murah, dikit-dikit ya, karena sudah kalah start sih. Ini Sony-nya nih, kok gini ngeleteknya. Wah, ini isi screen protector cuma keangkat ya, biasanya sih enggak, ini keangkat ya, gak apalah, nanti belikan yang lain lagi. Nah, kita cek dulu tuh tombolnya. Di sini ada tombol power, ada fingerprint, ada volume up and down, dan di sini ada lubang jack audio, dan di sini buat masang kartunya. Sebentar, saya tarik dulu. Oh, biasanya Sony tarik sih ya, aku susah nariknya. Ntar saya coba cari gini dulu ya, pinset dulu buat narik itu. Dan di sini ada lubang mikrofon, USB Type C, dan ada speakernya. Dan di bagian depan ada earpiece dan ada kameranya. Kita coba hidupkan HP-nya. Salah.
Sony. Ya emang cakep sih, di tangan tuh enak banget loh sumpah. Ini beda banget sama HP-HP yang ada di pasaran sekarang. Ini sesimpel gini aja sudah elegan banget ya. Kalau sekarang kan misi motif gitu, kayak berlebihan gitu. Ini sesimpel gini aja, warna silver, glossy, plastik sini nih. Cakep. Keren sih. Saya suka senengnya gini aja sih, simple. Nah, ini tampilan awalnya ya. Ini layar juga sudah lebar. Saya coba pasang kartu ya, apakah dapat sinyal apa tidak, sama install beberapa aplikasi tentunya. Oke, ini sudah saya coba cabut ya, dan ini sudah triple slot. Saya kira hybrid gitu ya, ternyata sudah triple slot dan bukannya pakai ini karena nggak isi kuku, jadi susah banget gini ngambil ini SIM tray-nya. Dan kita coba pasang kartu SIM lip on, apakah dapat sinyal, karena kalau beli HP distributor itu biasanya susah sinyal. Oke, dapat sinyal. Tinggal nunggu aja 4G. Kalau baru hidup sih biasanya H+ ya. Oke, saya install aplikasi dulu. Oke, saya kembali lagi dan ini adalah tampilan dari Sony Xperia L3. Nah, gimana? Menurut saya sih tampilannya keren ya. Dan menurut saya sih ini elegan banget dengan harga segini. Ini patut dicontoh sama HP-HP sekarang yang harganya 1 juta ke bawah atau enggak 1,2 juta ke bawah, yaitu sudah menggunakan fingerprint samping, terus build quality-nya yang simple, ada 2 kamera dan ada tulisan Sony di sini dan di sini Xperia. Ya misalkan kalau Realme ya Realme, atau enggak kalau Xiaomi ya Xiaomi, kayak gitu ya, bukan yang besar-besar gitu kayak aneh aja sih kelihatannya. Nah, ini HP dengan harga segini tuh ada fitur NFC-nya juga. Jadi kalau kalian butuh banget NFC, ini ada. Oke, kita langsung aja cek dulu. Nah, ini ada tampilan dari menunya ya. Ini seperti ini. Simple banget kan? Dan kita langsung aja masuk ke setting buat cek yang lain-lain. Nah, di sini masuk ke sistem dan tentang ponsel, modelnya Xperia L3, dan di sini versi Android-nya versi 8 yang notabene ya masih bisa lah dipakai tahun 2022 ini. 2021 maksudnya, 22. Oke, ini versi Android-nya Oreo, terus tingkat keamanannya di 5 Oktober 2018. Oke, kita lanjut lagi yang lain. Penyimpanannya ini 32 GB ya, dan aplikasinya ini kayak gitu lah. Ini RAM-nya cuma 3 GB, tapi ya cukup lah. Nah, kita langsung aja cek menggunakan aplikasi Device Info Hardware buat cek lebih detail HP ini. Ini perangkatnya Sony Xperia L3. Nah, ini ya, SoC-nya menggunakan MediaTek Helio P22 yang notabene ini enak banget dipakai dengan fabrikasi di 12 nanometer, jadi nggak bakalan panas ya. Beda sama Snapdragon yang kemarin saya bahas, itu Snapdragon 821 itu emang panas banget ya dipakai. Nah, kalau ini sih enak, mestinya dipakai harian. Nah, penyimpanannya ini kamera 13 megapiksel kamera belakangnya, terus kamera depannya 8 megapiksel, terus baterainya 3300 mAh untuk harga segini ya. Dan kita cek lagi yang lain, cek sensornya. Ini nggak ada sensor gyroscope, sayang banget ya, karena ini dulu kalau nggak salah ini harganya 3 jutaan ya, pertama kali rilis tahun 2017 kalau nggak salah. Dan ini ya kayak mid range-nya Sony di zamannya. Nah, sekarang kalian bisa beli di 1 jutaan. Nah, di sini saya sudah install juga sensor, kok sensor box lagi, balik lagi dah. Dan kita cek multi touch-nya. Nah, Bang, kok nggak tes Antutu Benchmark? Nah, ini saya sudah tes Antutu Benchmark, itu nggak bisa install aplikasinya, jadi saya nggak bisa kasih skor berapa yang didapatkan dari Antutu Benchmark-nya ya. Ntar kita tes game PUBG Mobile, kita lihat performa dari HP ini gimana. Kalau ini sih udah 10 sentuhan ya. Dan ini lahirnya juga enak, ciri khas dari Sony itu licin dan enak dipakai.
Nah, selanjutnya kita langsung aja ya tes game PUBG Mobile. Kita lihat performa dari HP ini, apakah performanya Yahoo apa biasa aja. Kita langsung aja tes game PUBG Mobile. A few moments later. Di sini sudah masuk ke game PUBG Mobile. Nah, untuk settingan grafis kita dapat settingannya biasa aja sih, di smooth medium. Dan di sini nggak ada gyroscope, jadi ya inilah yang kita dapatkan. Dan bisa dilihat ini gambarnya lumayan oke ya. Ciri khas dari Helio P22 emang gini. Beberapa tahun yang lalu juga saya pernah bahas seperti apa ya, lupa saya namanya, Luna ya, Luna X Pro yang menggunakan Helio P22 juga enak dipakai harian. Nah, ini juga sama, nggak panas, terus stabil gitu ya. Oke, ini sudah turun, bisa dilihat ya, tampilannya lumayan oke juga. Kita tes suaranya. Nah, suara speakernya di sini. Oke, cuma ada frame drop gitu ya. Ya, kemungkinan ini gara-gara hardware-nya ya emang standar aja sih. Settingannya pun dapat di smooth medium aja. Ini ya lumayan oke lah, dipakai harian aja nih. Ini lawan boot sih biasanya nih. Oh, sini. Oh. Tapi enak ya dipakai ya. Gimana menurut kalian, enak nggak? Biasanya sih enak ya. Dan ini nggak panas loh, sumpah. Fabrikasinya 12 nanometer dan menggunakan MediaTek Helio P22. Jadi kalau pakai main game seperti Mobile Legends, Free Fire, ya PUBG masih enak lah. Oke, selanjutnya kita tes kameranya sedikit. Gimana kualitas kamera 13 megapiksel? Mesti sih kalau Sony sih bagus nih ya. Oke, kita langsung aja testing kameranya. Dan di sini sudah masuk ke kameranya. Untuk UI kameranya simple banget ya, tampilannya gini aja dan nggak ada yang aneh-aneh. Nah, kita cek aja di sini. Di sini ada Photoshop, panorama, Let's blur maksudnya, dan di sini ada setelan. Di setelan di sini ada tampilan kisi jendela, simpan lokasi, resolusi foto kamera belakang 13 megapiksel, resolusi kamera depan 8 megapiksel, dan ini juga bisa dirubah menjadi 12 megapiksel atau enggak 2 megapiksel aja. Dan untuk resolusi video kameranya mentok di 4K, bukan ya. Ini mentok di SD 1080p ya, sedang aja. Tuh ya, kita langsung aja coba tes kamera belakangnya. Untuk fokusnya harus di tap ya. Kalau set A kemarin tuh langsung aja difoto. Kalau ini harus di tap. Kita tes videonya. Oke, ini adalah hasil kamera dari Sony Xperia L3. Ini saya nggak tes keluar rumah ya, karena pas recordnya malam hari. Jadi langsung aja. Nah, untuk autofokusnya harus di tap ya, nggak bisa langsung secepat SCTE kemarin saya bahas, SCTE Action. Nah, kalau ini kita harus tap gitu ya, baru mau. Nah, misal kayak ini kita tap, jadi baru mau fokusnya, tapi kadang-kadang kayak gagal autofokus gitu. Oke, itu dia hasil kameranya. Kita tes kamera depan. Lanjut untuk kamera depan, menurut saya sih hasilnya standar aja ya. 4 megapiksel tapi nggak ada mode beauty-nya, jadi kelihatan
natural gitu, jadi jelek ya jelek, kadang ya ganteng kelihatannya. Kita coba tes satu. Oke, kita coba tes videonya. Ini adalah hasil kamera dari Sony Xperia L3, dan ini langsung aja saya rekam dari kameranya, gimana suara mic-nya, apakah layak atau tidak. Cuma di sini kameranya kayak gelap gitu ya tampilannya. Mungkin saya membelakangi cahaya. Kita tes sini, sama aja sih. Kalau kemarin pakai Axon tuh cakep banget hasilnya, sumpah. Kalau ini sih biasa aja ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk tes kameranya. Kita tes nonton YouTube dan closing. Oke, ini adalah hasil dari 4K-nya. Kok 4K? Maksudnya video yang saya tonton di YouTube ya. Tapi ini nggak 4K, cuma saya settingannya pakai kualitas gambar lebih tinggi, yaitu 1080p 60 fps. Dan menurut saya sih layarnya ya cakep ya, ciri khas dari Sony. Walaupun PPI-nya ini 200-an, nggak sampai 400-an, tapi hasil yang diberikan itu cukup banget. Dan ya bisa mengalahkan HP mid-range sekarang. Kayak gitu ya. Ya gitulah. Oke, dan kalau suaranya sih ini kita coba tes ya. Nah, ini ya suaranya. Ini udah mau closing. Kayak gitulah ya. Dan menurut saya sih suaranya juga lumayan cakep, terus gambar yang dihasilkan juga lumayan oke. Coba kita nonton TikTok. Gimana sih nonton TikTok di HP Sony? Ya sama aja sih ya. Ini aplikasi keren banget ya TikTok. Sekarang udah kalian bisa dapat informasi apapun di TikTok. Seperti kalau informasi bisnis juga dapat di TikTok, atau yang lain juga bisa. Endorsement juga banyak di TikTok sekarang. Vincenzo. Udah selesai saya nonton tuh. Kayak gini kalau nonton TikTok nggak bisa habis. Nah, kalau kalian back pun dia bakalan nggak mau keluar langsung. Jadi di back 3 kali baru keluar. Jadi kalian bakalan nonton TikTok terus. Dan kita tes fingerprint terakhir. Ini ya, cepet. Dan ini cuma sentuh aja. Untuk tombol powernya di bagian atas. Tapi kalau kita langsung sentuh, dia langsung kebuka. Cakep kan? Nah, mungkin segitu dulu video Gadget Max kali ini tentang HP Sony yang kalian bisa dapatkan di Shopee dengan harga 1,2 juta. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Sampai jumpa di video yang lainnya tentunya. Yo!